Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Agustina, NIM P1374420119336 dari Prodi D3 Keperawatan kelas Kendal. Di video kali ini saya akan melakukan memandikan bayi dan mengukur penilaian APGAR. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini dengan Ibu siapa ya? I love. Umurnya berapa Bu? 30 tahun. Alamatnya mana? Malioboro Kandangan. Boleh saya pinjam gelang rekam medik Ibu? Iya, boleh. Baik, benar ya Bu? Ya. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Aulia Agustina yang bertugas pada siang hari ini. Di sini saya akan melakukan tindakan memandikan bayi Ibu. Tujuannya untuk membersihkan lemak-lemak yang ada di bagian tubuh bayi Ibu, untuk menghindari infeksi-infeksi yang berada di tubuh bayi Ibu, untuk meningkatkan kebersihan dan juga kenyamanan pada bayi Ibu. Nanti jika saya melakukan tindakan memandikan pada bayi Ibu, diharapkan Ibu untuk memperhatikan agar Ibu bisa mempraktikkan memandikan bayi Ibu pada saat di rumah. Untuk peralatannya disediakan adalah handuk, bedong dan baju bayi, popok, minyak telon, bedak, serta kapas yang sudah dicelupkan kepada air hangat, kasar steril, handscoon, dan juga bengkok, waslap 2 buah, baskom yang berisi air hangat, celemek jika ada. Baik Ibu, saya sudah cuci tangan, sudah menggunakan handscoon dan celemek. Untuk bedongnya kita dilipat dengan segitiga seperti ini. Selanjutnya untuk atasnya kita kasih baju bayi. Selanjutnya popok, kemudian kita lipat gini. Selanjutnya untuk handuk kita lipat seperti huruf M. Kemudian kita letakkan di atas bedong yang sudah ditata. Selanjutnya di sini saya akan mulai memandikan bayi. Yang pertama, saya akan melakukan pembersihan kepada di wajah, bagian kepala, selanjutnya badan, tangan, dan juga alat kelamin. Yang pertama, saya akan membersihkan bagian kelopak mata. Untuk membersihkannya kita gunakan kapas yang sudah dicelupkan di air hangat yang bersih. Pada bagian kelopak mata kita bersihkan dari bagian yang tengah, selanjutnya ke pinggir atau ke samping. Selanjutnya yang kapas yang sudah kotor kita buang ke bengkok. Selanjutnya yang kelopak mata bagian kanan juga sama, dari tengah ke pinggir. Selanjutnya saya akan membersihkan bagian telinga pada bayi. Yang pertama kita bersihkan pada bagian dalam telinga, selanjutnya keluar dan ke bagian belakang telinga. Untuk telinga yang kanan juga sama, dari bagian dalam ke bagian luar dan ke bagian belakang telinga. Selanjutnya saya akan membersihkan bagian hidung. Untuk kapas yang di bagian hidung kita gunakan kapas yang kecil saja, yang sudah dicelupkan ke air. Tapi kapas jangan terlalu basah atau jangan terlalu banyak air, nanti takutnya air bisa mengalir ke hidung. Untuk caranya kita pegang bagian mulut atau bagian dagu wajah bayi. Baik, selanjutnya setelah saya membersihkan bagian hidung, saya akan membersihkan bagian mulut. Untuk bagian mulut sendiri, saya menggunakan
kasa steril untuk membersihkan. Untuk kasanya, caranya kita bungkus jari telunjuk kita, dibungkus dengan kain kasa yang steril. Sudah terbungkus, caranya kita pegang bagian dagu pipi si bayi dengan bersihkan pelan-pelan di bagian mulut dan bibir bayi. Baik, sudah selesai saya membersihkan bagian wajah dari bagian mata, bagian telinga, bagian hidung, dan bagian mulut. Sekarang saya akan membersihkan semua bagian wajah dengan menggunakan wastafel yang dicelupkan ke air hangat. Kita pegang bagian wajah bayi. Setelah wajah bayi sudah bersih, kita bersihkan bagian kepala yang atas. Setelah itu kita keringkan dulu bagian wajah dengan handuk. Baik, kita angkat bayi dengan menggunakan tangan ini. Selanjutnya saya akan membersihkan bagian rambut dan bagian kepala bayi dengan menggunakan wastafel. Kita pegang bagian kepala belakang bayi. Setelah rambutnya basah, kita gunakan sampo untuk membersihkan di bagian kepala yang ada sisa-sisa lemak, sisa-sisa untuk membersihkan kepala bagian bayi. Sambil kita kasih sampo, kita pijat pelan-pelan ya. Tujuannya untuk memperlancar peredaran darah. Setelah kita kasih sampo, untuk mengurangi sampo yang berada di rambut bayi, kita gunakan wastafel yang sudah kita celupkan ke air. Untuk tangan kita yang kiri, kita pegang bagian leher atau bagian kepala bagian belakang bayi. Setelah itu saya akan membilas bagian kepala bayi. Jika sudah dibersihkan dengan wastafel, kita bilas dengan air. Untuk caranya, kita tangan ini memegang bagian kepala. Selanjutnya jari kita, jari jempol dan jari tengah kita gunakan untuk menutup telinga. Selanjutnya kaki bayi dikepuk di ketiak kita. Dan kita bilas dengan air secara pelan-pelan. Setelah bersih, kita keringkan dengan handuk, tetapi handuk dilebarkan dulu. Kita keringkan dengan pelan-pelan, dengan pijat, jangan diseret. Baik, setelah selesai melakukan pembersihan di bagian kepala, saya akan mulai memandikan bagian tubuh. Pengalasnya bisa diambil ya. Setelah itu bersihkan bagian yang pertama, bersihkan bagian tangan bayi karena
Bayi sering mengemut tangannya, nanti takutnya kok masih kotor. Selanjutnya setelah tangan kita bersihkan bagian leher, badan, kaki serta kemaluan. Untuk yang belakang, kita pegang bagian tangan yang atas dengan tangan gini, seperti ini. Lalu kita bersihkan bagian belakang. Setelah kita basahi dengan wastafel, kita ambil sabun untuk membersihkan bagian badan. Sambil kita menyabuni, kita pijat dengan pelan-pelan. Bagian belakang juga iya. Setelah bayi sudah dikasih sabun, kita mengurangi sabunnya dengan wastafel yang dicelupkan di air. Selanjutnya, setelah sabun terkurangi tadi oleh wastafel, kita bilas bayi di baskom yang berisi air hangat. Untuk caranya, kita gunakan tangan bagian bawah kita untuk bagian kepala bayi. Selanjutnya tangan kanan kita digunakan untuk bagian alat kelamin atau alat kemaluan. Begini caranya. Kita bilas dengan air secara pelan-pelan. Untuk bagian belakang, caranya seperti tadi dengan tangan gini. Setelah bersih, kita angkat seperti tadi. Setelah itu kita mengeringkan bayi dengan handuk. Dipijat secara pelan-pelan, jangan diseret. Setelah kering, saya akan membersihkan bagian tali pusar pada bayi. Untuk pembersihannya, kita tutup bagian badan bayi dengan handuk agar tidak kedinginan. Untuk membersihkannya, kita gunakan dengan kapas yang sudah dicelupkan ke air dari ujung hingga ke pangkal atau ke ujung bagian tali pusarnya. Tali pusar menunjukkan infeksi jika ada bau-bau atau kemerahan atau mengeluarkan cairan. Itu perlu pembersihannya menggunakan betadine. Kalau tidak ada tanda-tanda seperti itu, kita gunakan kapas dengan air hangat saja. Setelah itu kita gunakan kasa untuk membungkus tali pusatnya. Kita letakkan di bagian paling ujung. Selanjutnya kita bungkus. Setelah itu kita gunakan minyak agar bayi tidak kedinginan. Caranya, kita tuangkan ke bagian telapak tangan kita, lalu kita pijat pelan-pelan pada tubuh bayi. Untuk bagian belakang juga iya, sama. Selanjutnya kita kasih bedak. Untuk bedaknya kita tuangkan juga ke bagian telapak tangan kita. Selanjutnya kita
kasihkan di badan bayi dengan pelan-pelan. Sesudah dikasih minyak, dikasih bedak, kita ambil bayi dari atas handuk itu dengan seperti ini. Kita ambil handuknya, kemudian kita letakkan bayi di atas bedong yang sudah ada bajunya dan popoknya. Setelah itu kita pakaikan popok. Tangnya jangan terlalu kencang. Selanjutnya kita gunakan baju bayi. Setelah itu biarkan bayi tidak menggunakan kaos tangan dan juga kaos kaki. Tujuannya untuk membebaskan bayi dari interaksi, untuk berinteraksi mencengkram. Baik, saya sudah selesai memandikan bayinya. Ibu Aila, saya sudah memandikan bayi ibu. Ini dimandikan, bayi ibu dimandikan 2 kali sehari, pagi dan sore. Apakah ada yang ditanyakan, Bu, atau kurang jelas? Tidak. Baik. Saya izin membereskan alat-alatnya ya, Bu. Ya. Baik, Ibu, saya izin pamit dulu ya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dengan perawat Aulia Agustina yang bertugas pada siang hari ini. Di sini saya akan melakukan tindakan penilaian nilai APGAR. Tujuan pada penilaian nilai APGAR ini untuk memastikan bahwa bayi ini adalah bugar, sehat, dan apakah normal untuk dapat berinteraksi di lingkungan yang baru setelah dilahirkan. Tes APGAR ini dilakukan pada menit pertama saat bayi lahir, dan menit kelima dan menit ke-10. Semakin tinggi nilai APGAR, maka semakin besar menjadi patokan bahwa bayi dapat berinteraksi di lingkungan sekitar. Bayi menandakan normal dan bugar. Kata APGAR diambil dari singkatan APGAR. Yang pertama yaitu A. A adalah appearance atau warna kulit. Warna kulit bayi jika normal berwarna merah, kemerahan, dan segar. Skor APGAR dikatakan skor 2 jika bayi berwarna kulit kemerahan dan segar. Skor 1 jika bayi terlihat warnanya kemerah-merahan tapi terdapat warna pucat di bagian kaki dan tangan. Untuk skor 0 jika bayi berwarna pucat, keabu-abuan, dan kebiru-biruan. Ini bayi menunjukkan warna kulitnya merah segar, itu artinya normal atau dikasih skor 2. Yang kedua yaitu P atau pulse atau denyut nadi dan denyut jantung. Biasanya bayi yang normal itu menunjukkan kalau denyut nadi itu 100 lebih kali per menit. Skor APGAR skor 2 bila bayi terdapat denyut nadinya 100 kali lebih per menit. Skor 1 jika bayi denyut nadi bayi kurang dari 100 kali per menit. Skor 0 jika tidak ada denyut nadi sama sekali. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan denyut nadi pada bayi atau denyut jantung pada bayi. Baik, pada
pada bayi ini denyut nadinya atau denyut jantungnya adalah 110 kali per menit. Itu artinya normal. Kita kasih nilai Apgar 2. Selanjutnya yang ketiga ada G atau Grimace atau respon refleks. Dapat dilihat pada bayi saat pertama kali menangis saat dilahirkan. Skor Apgar skor 2 ditandai dengan bayi spontan menangis saat dilahirkan. Skor Apgar 1 jika bayi menangis pada saat terdapat rangsangan. Skor 0 jika bayi tidak menangis sama sekali. Respon pada bayi ini adalah tadi ketika dilahirkan bayi ini spontan menangis, maka kita beri skor 2. Selanjutnya yang keempat ada A. A adalah activity atau aktivitas otot. Kita melihat apabila pergerakan otot bagus atau tidak. Skor Apgar 2 dikatakan ini skor 2 jika bayi mampu melawan gravitasi atau bergerak aktif dan kuat. Skor 1 jika bayi bergerak namun lemah atau tidak kuat. Skor 0 jika tidak ada bergerak atau tidak ada pergerakan sama sekali. Pada bayi ini mampu melawan gravitasi atau masih kuat beraktivitas atau bergerak, maka kita beri skor 2. Selanjutnya yang kelima ada R. R adalah respiratory atau pernafasan. Skor 2 ditandai dengan bayi menangis kuat dan dapat bernafas dengan normal. Skor 1 jika bayi menangis lemah disertai pernafasan yang tidak normal atau tidak teratur. Skor 0 jika bayi tidak ada pernafasan sama sekali. Pada bayi ini, bayi masih mampu menangis kuat dan bernafas dengan normal atau teratur, maka kita beri nilai 2. Pada pemeriksaan Apgar kali ini, saya akan menjumlah jumlah skor yang sudah saya lakukan pemeriksaan kepada bayi ini, yaitu jumlahnya adalah 10. Skor atau nilai Apgar di atas 7 menandakan bayi itu normal dan bagus atau sehat, bugar. Skor 5-6 menandakan bayi itu kurang sempurna atau perlu bantuan pernafasan. Skor di bawah 5 menandakan bayi itu sangat gawat darurat. Tadi bayi ini mempunyai skor 10, jadi normal, bugar, dan sangat bagus untuk berinteraksi di lingkungan yang baru. Baik, saya sudah selesai melakukan penilaian nilai Apgar. Terima kasih. Baik, saya sudah selesai memandikan bayi dan mengukur nilai Apgar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.